Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Toha dengan NIM 8040180215. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Zekman Framework. Zekman Framework pertama kali dipublikasikan pada tahun 1987 oleh Johann Zekman. Awalnya berupa struktur metrik 6x3, dikembangkan oleh Sawa dan Zekman menjadi metrik 6x6. Pada tahun 1992, kerangka kerja diperkenalkan memungkinkan untuk membuat struktur, klasifikasi, dan dokumentasi berkaitan dengan manajemen dan pembangunan sistem dalam enterprise. Zekman Framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kerangka Zekman sederhana dan bersifat logis yang dapat membantu mengelola informasi struktur dari suatu perusahaan. Meskipun sederhana, Zekman Framework dapat membantu menyelaraskan kebutuhan IT dan bisnis. Sarana ini telah menjadi pendekatan yang populer karena Zekman Framework memiliki kelebihan, yaitu merupakan platform yang netral, perangkat perencanaan yang powerful, komprehensif, dan mudah dipahami bagi mereka yang berkecimpung pada bidang non-teknikal. Membantu dalam menyelesaikan problem, membantu dalam mendokumentasikan informasi perusahaan secara berskala besar. Dengan menggunakan Zekman Framework, perusahaan dimodelkan dengan menjawab 6 pertanyaan, yaitu what, how, where, how, when, dan why. Keenam pertanyaan ini dilihat dari 6 sudut pandang yang berbeda, seperti perspektif eksekutif, perspektif bisnis, manajemen, perspektif etik, perspektif engineer, perspektif teknisian, dan perspektif perusahaan. Lanjut ke B, kerangka kerja Zekman. Sebagai kunci untuk memahami arsitektur enterprise dan organisasi digunakan mengembangkan dan atau mengimplementasikan EA secara praktis. Terdapat 2 sumbu utama, yaitu perspektif vertikal dan horizontal. Sumbu vertikal menyediakan berbagai cara pandang perspektif dari seluruh arsitektur. Sumbu horizontal merupakan abstrak klasifikasi sebagai artefak dari arsitektur. Lanjut, komponen kerangka kerja Zekman. Tiap komponen digambarkan dan dilihat berdasarkan 6 perspektif yang berbeda. Pertama, perspektif Plattner, perencanaan, menghasilkan cangkupan arsitektur secara kontraktual. 2. Perspektif Owner, menghasilkan model enterprise, itu rancangan konseptual. 3. Perspektif Designer, menghasilkan model sistem secara logis. 4. Perspektif Builder, menghasilkan model teknologi dalam rancangan secara fisik. 5. Perspektif Subkontraktor, menghasilkan responsisasi secara detail. 6. Perspektif pengguna, menghasilkan model fungsional enterprise. Seluruh perspektif memiliki urutan teknologi yang jelas dan perencanaan memiliki arsitek, desainer, pembangunan, subkontraktor. Menggunakan setiap perspektif memberikan syarat dan batasan tertentu. Ini penjelasan dari ke-6 perspektif tadi secara menyeluruh, lebih luas. Perspektif pertama itu perspektif perencanaan, yaitu pandangan luas. Plattner akan berurusan dengan gambaran umum SI dan memproyeksikannya dalam konteks lingkungan internal dan eksternal. Perencanaan tidak hanya mengidentifikasi komponen utama, namun juga membahas tentang untung rugi, kebatasan, ruang lingkup, apa yang akan menjadi bagian tidak dalam SI. Inti mengidentifikasikan arah enterprise dan tujuan bisnis. 2. Perspektif pemilik Owner, model enterprise. Owner tertarik pada produk-produk yang dihasilkan fungsionalitas model enterprise dan bagaimana model enterprise dapat digunakan. Owner menentukan batasan dan kebutuhan spesifik dari sistem, yaitu kebijakan organisasi, kebutuhan
pencarian data dan fleksibel. 3. Prefektur arsitek, desainer, model sistem. Arsitek membutuhkan pemahaman SI dari perspektif teknikal dan bisnis. Arsitek bekerja dengan spesifikasi SI yang diberikan oleh Plattner dan Offner untuk menghasilkan desainer yang memenuhi kepuasan fungsional. Offner dan secara teknis dapat direalisasikan oleh builder arsitektur harus mengetahui kemungkinan-kemungkinan teknis dan keterbatasan dari platform. Pengembangan SI dibutuhkan interaksi dengan sistem yang sudah ada. Progres pemerintah. 4. Perspektif pengembangan builder, model teknologi. Builder mengelola proses untuk pembuatan komponen-komponen SI sehingga membutuhkan pemahaman cermat dari verifikasi arsitek untuk sistem. Harus mengetahui material untuk bekerja dengan database. Bahasa pemrograman seperti operasi bekerja dengan tools seperti Postol, Compiler, dan sebagainya. 5. Perspektif subkontraktor. Subkontraktor membangun bagian spesifikasi dari produk bertanggung jawab menghasilkan komponen-komponen yang sesuai dengan verifikasi yang disediakan. Subkontraktor mungkin berbeda di luar organisasi pihak ketiga. Internal organisasi pandangannya berguna untuk mengkonstruksikan spesifikasi produk dalam visi SI dan organisasi. 6. Perspektif pengguna sistem fungsional berupa antarmuka dan fungsionalitas dari produk akhir produk dari semua perencanaan dan aktivitas pengembangan yang berjalan sebelumnya. Ketika SI telah lengkap, dapat dibandingkan dengan tujuan semula dan kebutuhan dari Plattner dan Offner. Perusahaan dari kebutuhan dan tujuan ini akan dibenarkan atau jika tidak akan mendatangkan persoalan di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum